Mustafa Rawayatul Sultan Desa Manuntung, Kecamatan Busan Hulu, yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan beliau selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan dikuatkan dalam membimbing kita untuk menuju Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Muhammad Janur dan Karwa, dan insyaallah beliau menjadi misi tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan, diluaskan rezekinya sehingga dapat membimbing kita semua. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Muhammad Athaillah Khadimul Majlis Raudhatul Anwar Desa Binawara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau, berikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat membimbing kita semua ke jalan Allah dan Rasulnya. Dan yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama, para asatidz, tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita muliakan para habaib wa syara'i yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa sahabat dan tabi'in kepada beliau semua. Dan yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Bapak Camat Kecamatan Busan Hulu yang bisa berhadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Binawara yang juga bisa berhadir di acara hall pada malam hari ini. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirat majlis haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah agama yang diisi oleh guru kita Muhammad Janur dari Karawang. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus yang mulia Ayahanda Al-Habib Sultan bin Salim Al-Aidrus Khadimul Majlis Ahbabul Mustafa, yang ulun muliakan, yang mulia Kanda Tuan Guru Athaillah Khadimul Majlis Raudhatul Anwar, dan semua guru-guru yang berhadir, yang tidak bisa ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan kubuhan sidin. Yang kita hormati, yang kita patuhi Bapak Camat Kecamatan Busan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, juga Bapak Kepala Desa Binawara, iyalah, kita sambat Binarawa, Binawara,
Kecamatan Pusan Hulu, semua pejabat yang berhadir yang kita hormati, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan di dalam curahan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan di dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan dicatat sebagai orang yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, malam hari ini bersyukur sampai kita berkumpulan di tempat ini. Mobil khusus, ulun pribadi bersyukur benar. Uga ini terjejak. Terjejak kampung Binawara. Nah, bahasa baharinya langsung, ya kan? Langsung orang. Sambat Binawara banyak yang ada tahu. Sambat langsung tahu berita. Langsung tuh kawannya halo. Pelengkapnya langsung tuh halo biasanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah ulun sampai ke sini. Ya walaupun tadi sempat nyasar, sempat sasar karena ketakon lawan Ustaz Google. Jadi pada Google, tahu sebelum sana aja Google. Tak perlu usaha mau pakai ayau juga. Itu mencari makomnya Habib Mancung tadi kan. Jadi ulun sebelum masuk sampai ke sini ulun terlalu dulu lewat. Jadi ke makomnya Habib Mancung. Di situ ya diulukan ke Padang Baru sana. Dasar bujur kacakan warak. Ada nangaran bisa jawara pacakannya di kedepan ngambil tamui baru warak. Alhamdulillah sampai. Malam hari syukur alhamdulillah. Semuaan itu berkat karunia Allah dan tentunya berkat Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya pula malam hari ini kita berkumpulan di sini karena dikumpulkan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-muhaddits wal mufassir al-arif billah Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, juga Kiai Haji Anang Kacir. Mudah-mudahan kita berkumpulan di sini semuanya mendapatkan ridha Allah. Hadirin sekalian, malam hari ini ulun hendak fokus berbicara sedikit mengenai Abah Anang Sya'rani. Ya walaupun yang lebih tahu mungkin antuha-tuha, ulun ini tahu sedikitannya, tapi yang sedikit inilah yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Al-Muhaddits Kiai Haji Anang Sya'rani bin Arif Al-Banjari. Ini salah satu mutiara yang ada di tanah Banjar. Kata waktu beliau mengaji ilmu ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah beserta dengan sapupu sidin Kiai Haji Syarwani bin Abdan yang masyhur dengan sebutan Guru Bangil. Waktu mengajar di sana, beliau kada hanya belajar tapi juga ditunjuk sebagai pengajar. Di samping belajar juga mengajar di sana. Sampai guru-guru beliau di sana menyematkan gelar kepada beliau ini, dua mutiara dari tanah Banjar. Nah, yang kita hauli malam hari ini Kiai Haji Anang Sya'rani Arif. Ya, Haji Anang Sya'rani salah satu mutiara Banjar. Luar biasa, kita ampunnya dia. Kita nang di tanah Banjar sini ampunnya, alhamdulillah. Di Provinsi Kalimantan Selatan Allah titipi seorang muhaddits, seorang ulama yang bahkan beliau mendapatkan kewalian di hadapan Allah. Syukur, untung benar. Bahkan silsilah sanad keilmuan kita nyambung kepada beliau. Dan mudahan kita kena dapat syafaat sidin. Kiai Haji Anang Sya'rani Arif memiliki kepribadian rajin dalam menuntut ilmu, sehingga beliau urusan ilmu ini selalu nomor satu. Di benua rajin, ke benua orang rajin juga menuntut ilmu. Lamun kita paham, kadada orang wali itu nang jadi wali bungol. Dada. Setiap orang jadi wali pasti alim.
Ibarat pun inya kada suasa sekolah, pasti ada guru nang kada kasat mata nang melajarinya. Pokoknya rumusnya setiap orang wali pasti alim, setiap orang alim belum tentu wali. Tapi kalau wali sudah pasti alim. Si Anu itu guru aja kada suasa sekolah aja, tapi jadi wali bingung juga aku mikirkan aja. Ada usah bingung dia mikirkan. Dosa bingung karena bisa jadi gurunya tuh kada kelihatan oleh mata kita. Kalau nang kayak ulun, kayak guru Abaillah, kayak Habib misalnya, beliau menyampaikan ilmu lantaran memang misi guru. Kayak guru mengaji di Darussalam misalnya, Habib mengaji di Probolinggo misalnya. Ini karena memang ada jalur ilmu yang didapatkan. Tapi ada orang wali nang kada suah sekolah lalu-lalu. Kada suah sekolah pondok, kada suah mengaji duduk, tapi timbul jadi wali. Nah kita jangan sangat jahat, pasti ada gurunya nang di alam gaib. Itu sudah masyhur di antara wali nang terkenal kada berguru ya. Itu di Jawa, di Pulau Jawa ada namanya Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih. Di Tempel, Habib Ahmad Tempel. Habib Ahmad itu riwayatnya kada pernah sekolah, tapi sidin jadi wali. Siapa yang melajari? Ternyata dengan kebersihan hati yang beliau miliki, suatu saat beliau didatangi oleh datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang berdua lawan Nabi Khidir alaihissalam. Berdua lawan Nabi Khidir, lalu menyerahkan Habib Ahmad ini diserahkan kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, tolong ajariakan cucuku. Tolong ajariakan cucuku. Nah, maka dari situ Nabi Khidir selalu melajari lawan Habib Ahmad Tempelnya. Kalau penuturan Abah Guru Danau, beliau mengatakan setiap 40 hari Habib Ahmad Tempel ini dibawa oleh Nabi Khidir belajar ke bawah laut. Ini menurut akalnya masuk dengan akal manusia. Dikirakan hampir pakai alat penyelam kada, dibawa oleh Nabi Khidir membuat ke dalam banyu, belajar di dalam laut. Ini lain akal kita, dan ini sudah kawa pakai akalnya, ini pakai hati tarimanya, pakai iman. Belajarnya aja di bawah laut. Nah, setiap 40 hari sekali dibawa, setiap 40 hari sekali dibawa. Itu luar biasanya beliau. Dulu susah dia orangnya beliau. Besok sudah dilajari Nabi Khidir, pas beliau didatangi orang terus. Didatangi orang minta ini, petunjuk ini, nasihat itu dan ini. Kan padahal itu sejarahnya ada sekolah, tapi bang nang melajari langsung Nabi Khidir. Aku guru kayak itu juga aja. Aku di guru juga dari sekolah tahu aja. Setiap malam Nabi Khidir nanti aku ke rumah. Muka ada butuh maaf. Padahal Nabi Khidir datangi seorang. Ya kok bisanya? Aku di guru aja. Muka majelis taklimnya atas izin Nabi Khidir alaihissalam. Oh ayo, ada juga kan muha cara mimik belum pasal kata. Kebutuhan derang Nabi Khidir datangi seorang. Nyawa yang ini mengaku tuh gampang, anak ngaku, ada ngalih ada mengaku. Aku muridnya si Anu, nyaman nih mengaku. Tapi sidir mengakui lah lawan kita jadi murid. Nang harap itu diakui. Amun ma'akui, saurang ma'akui, aku jujur muridnya si Anu, itu kan harap. Nah harap tuh guru seorang ma'akui itu nah muridku. Ya itu nah ianya, aku juga jesidin nah itu nah muridku itu nah lawan siapapun bukan menghormatan. Saking sayangnya aku lawan itu, nah itu nampol. Ini kan ada awak nambah kaku, aku muridnya si Anu, guru jadi takun seorang. Baik itu, ada jadi asli ya. Nah, jadi ada wali-wali itu nang bukunya kada kelihatan oleh mata. Nah, tapi sekelas Kiai Haji Anang Sya'rani Arif ini memang berguru secara nyata. Guru-guru sidin di kampung, mulai daripada Mamarina Sidin seorang almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Datuk Kashful yang selalu mendidik Mahirin sampai dibawa ke Makkah, diarahkan pulang naikkan Sya'rani
anu syarwaniyah kedua nih diarahkan ke mengaji ke sini, ke mengaji ke sini, ke mengaji ke sini. Ini perhatian seorang guru. Perhatian seorang guru yang sangat-sangat memikirkan masa depan anak muridnya. Kada dibiarkan anak murid itu mengaji sembarangan. Dipilihakan ini guru nang gesedikam. Ini guru gesedikam. Itu nang guru bujur-bujur bertanggung jawab dengan keselamatan anak murid. Pendidikan ini luar biasa pentingnya ya. Bahkan Habib Ali itu, Habib Ali, abahnya Habib Ali, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, itu waktu Habib Ali tolak ke Mekah, dibawa abahnya ke Mekah. Habib Ali itu kata kawan tak berjalan sorangan. Kemana-mana Habib Ali mendapatkan arahan dari abahnya. Ali, ikam ke sini. Ali, ikam berjalan ke sini. Ikam ke sini, ikam ke sini. Itu diarahkan terus oleh abahnya. Kenapa tujuan abahnya mengarahkan Habib Ali? Karena di Mekah itu manusianya bon. 4 mazhab ada di Mekah. Tariqat macam-macam ada di Mekah. Abahnya Habib Ali kada hakun. Habib Ali ini melenceng daripada tariqat Sadah Bani Alawi. Maka anak ini dikontrol, jalannya ini dikontrol supaya kada melenceng dari jalur pada Tuhan. Maka pendidikannya ekstra luar biasa pendidikan, diperhatikan bujur. Sampai hendak turun kemanapun dicek bujur-bujur oleh abahnya. Itu orang bahari dia mendidik anak. Orang bahari supaya anak ini jangan melenceng dari jalur pada Tuhan. Nah demikian pula Datuk Kashful waktu membawa 2 anak amanakan sidin ini ke Makkah, diarahkan, nih kamu mengaji di sini, kamu mengaji di sini, kamu mengaji di sini. Diarahkan bujur-bujur supaya apa? Anak amanakan ini kada salah berguru. Namun tak salah berguru biar ya boleh ke kampung berbual orang kampung. Orang kampung baca tok tarbang nyamuk. Haram, haram. Tarbang haram. Orang batalkin haram, haram terus. Orang baca manakib syirik, ziarah kubur syirik. Pemaulidan bid'ah, itu dia makanan. Hari-hari makanan kayak itu. Karena ayo salah berbuat di majelis mana atau buatinya tidak tahu juga. Salah berbuat nih lalu kada sejalur boleh ke kampung pas berbuat orang kampung mulai ke hari betalkin 3 kali nggak pulang. Orang kampung apa ini datang ada dia betalkin kok bid'ah. Ayo kada amok orang kampung. Orang lahir betarbang awak datang ke kampung haram. Nang kada tapi berilmu jadi kadang haram rana ya. Rana 2-3 kali ini haram tak pau tarbang. Mau aja gini haram. Hati-hati dia anak, makanya kan pendidikan ini jangan asal-asalan. Ya nih, nak nyekolahkan anak ke mana? Jangan tergiur dengan iklannya. Masuk ke sini, asrama gratis, makan gratis, bulanan gratis, kitab diberi, baju seragam diberi, buku awak aja diam di sini. Jangan tadi bulan iklan, ini gurunya siapa? Sanatnya kemana? Gaya akidahnya gaya kayak apa? Banyak ini salah buat lihat jangan kalau orang kampung kan nyembah di sedekah wal. Sedekah wal nyembah kan tujuh macam maulidnya anak datang bid'ah aja. Betul datang kebulan ya Pak. Ada yang mampir makanya ITG bujur-bujur anak tuh sekolah ke mana? Di ITG. Anda duduk ke majelis mana? Di ITG bujur-bujur supaya jangan salah mengaji gitu. Nah inilah Datuk Kashful waktu mengarahkan guru Anang Sya'rani dengan guru Bagir waktu di Mekah itu diarahkan bujur-bujur oleh beliau. Setelah beliau berhasil mengkaji ilmu bulik ke benua, maka sepeninggal Datuk Kashful guru Anang Sya'rani mendapatkan mandat, mendapatkan amanah memimpin pondok pesantren Darussalam. Beliau memimpin pondok pesantren Darussalam. Beliau terkenal sebagai muhaddits, orang yang sangat ahli di dalam pelajaran hadis. Ada untungnya ulama-ulama hadis. Kenapa untungnya ulama hadis? Untungnya ulama hadis selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Nang dibaca sidin kalam Nabi Muhammad, nang dijelasakan sidin kisah Nabi Muhammad. Nang dibaca sikit banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi orang
orang yang mengajar hadis, orang yang membaca hadis, bahasa kitanya parak hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang mustahil orang ahli hadis itu mudah ketemuan dengan Nabi Muhammad, nyaman ketemuan dengan Nabi Muhammad, karena beliau tiap hari, tiap malam, tiap waktu nang diudak hadis Nabi aja nang diudak. Apalagi kelasnya hadis, berapa hadis nang dihafal oleh beliau, sanad dan isinya lengkap dihafal oleh beliau. Itu luar biasa benar. Nah, ini Guru Anak Syarani. Makanya kan waktu beliau meninggal dunia itu dikisahkan waktu di Tabuk liang lahatnya mengeluarkan bau harum. Kenapa maka liang lahatnya mengeluarkan bau harum? Ini yang meninggal ulama ahli hadis, ulama yang hidupnya sarantang saruntung dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari beliau banyak memperbanyak baca salawat kepada Nabi, mengajar hadis salawat terus. Nabi kisahkan Nabi Muhammad, wajar liang lahatnya berbau harum. Wajar banget liang lahatnya berbau harum. Ini kan karomat beliau waktu meninggal, liang lahatnya mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Nah, ada cerita yang unik mengenai karomat Guru Anam Sya'rani. Itu yang dikisahkan oleh Guru Sapumpul. Waktu Guru Sapumpul lagi anom mengaji lawan Guru Anam Sya'rani. Di sini kena ada karomatnya beliau. Sistem belajarnya Guru Sapumpul dengan Guru Anak Sya'rani itu kada bertentu waktu dan tempat. Bahasa kitanya, di mana tatamu, di situ belajar. Itu prinsipnya. Jadi jar Guru Sapumpul Pakisah, aku ini belajar membahano belajar di mana? Di Baru, di Padang. Takana Guru Anak Sya'rani ada di Padang baca kitab. Takana ada di Jukung baca kitab. Takana ada di Kubah Dato Kashful, di Kubah Dato baca kitab. Takana ada di rumah, di mana ada Guru Anak Sya'rani, di situ belajar. Kada betantu tempatnya, waktunya, apapun. Itu sistemnya. Wah, jaga kita kayak itu leh. Tahu am pulang. Ini kemana-mana kan Guru Sapumpul ini bawa kitab terus, bawa kitab. Pokoknya bila tamu, Guru Anang belajaran. Bila tamu belajaran. Itu dia sistemnya, kemana-mana bawa kitab. Kita ada harapan gitu. Katok rumah guru, ada jam bukai. Atau dikatok jam gini, sidir di pahumaan. Awal mana murid aku minta ke pahumaan. Begitu aku dari bijak dari jauh ke situ. Ini kan kita nih. Makanya kita nih ulihat kayak ini nih Bang. Kata kau menyamai orang bahari ya kayak ini nih Bang sudah. Ya syukur juga kayak ini. Syukur juga pulang daripada nang kabel sama sekali. Untung juga pulang ada nang berikit ilmunya lah. Untung juga tidak ada nang berikit. Ya jaga kan nang berikit Pak bungol salwasan dia. Ada nyamanan orang ada berilmu, hidupnya harus wajib berilmu. Dimanapun berdiam orang berilmu itu nyaman. Di mana aja berdiam nyaman. Di atas langit berdiam nyaman. Dia berilmu, dihormati orang di atas langit. Ya berilmu Pak. Ilmu bisa tarabang. Turun naik. Ilmunya ada katanya. Pokoknya bila hidup tuh berilmu nyaman banget hidup berilmu. Dimana aja berdiam kada pernah kesusahan orang berilmu tuh nyaman. Dan sistemnya bukan menipu orang berilmu tuh kada nipu kada. Sistemnya ini Allah menggerakkan hati orang lain untuk memuliakan ilmu tersebut. Kada ada artinya ini nama akalan nih orang kada ada. Kalau bang datang kabar orang langsung tapak minta duit kada ada. Datang kabar orang kan pulang kenal, kamis kenal langsung tapak, duit 5 juta paling dikit. Bujuran dari duit ini, kamu bilang kepada aku Tuhan. Mau anak kayak orang berilmu, mau. Karena rumusnya orang berilmu, la natlub wa la narud. Minta kada, menolak kada. Itu orang berilmu kayak itu. Minta kada, menolak kada. Menolak itu boleh dia. Rumus pertama, la natlub, kada boleh meminta. Meminta ada boleh. Itu kita rumusnya, itu. Pokoknya udah boleh minta tadi Pak. Makanya dia guru bila kemana-mana berdakwah itu kada boleh bertarik. Udah boleh masang tarik itu ada boleh. Banyak yang nang WA itu banyak benar. Didengarkan bubuhan netizen.
ulun kada pernah bertarif-tarifan. Kadang-kadang masih mau WA. Guru Yanur itu kalau sekali ceramah berapa ya tarifnya ya? Aduh saya ditanggung nih, untungnya ingin tahu. Ada bertarif-tarifan, bila aku kosong tarima. Bila tak tumpang, pas ada ilaan. Rumusnya. Ini ada juga yang kisah kata percaya. Ulun hibah, ulun jadwal sudah hibah. Mana aja guru jadwalnya potokan bang aja. Kayak percaya pula. Ada aja lah kayak itu tuh. Ulun hibah, ini ulun pula memutuakan pas aja ya karena rekap jadwalnya. Pas dikirim kayaknya kan malah pahit guru pulang. Nek guru hibah kayaknya. Ayo kada percaya lalu aku. Ada aja lah kayak itu kok. Ya Allah, bujuran hibah jadi supaya jangan ada dusta di antara kita kayak ya sudahlah jangan aku ulun kena dulu mau ulahkan kayak kata rekapnya nah kayak ulun raja diulahkan jadi diandak di Instagram atau diandak di Facebook jadi jangan orang melihat beritaan diandak di YouTube jangan melihat semuanya supaya tidak ada dusta di antara kita. Kenapa dengan aku dusta pula mintonya daripada orang di mana kan hibah padahal benar menghibah itu ada percaya itu wae pas saya kita mau ulahkan rekapnya gitu kan supaya jelas kayak itu. Wah ini jangan bukti bang ada kawah ada pandir warak bukan ada hitam putihnya biar. Nah dengarkan netizen lah jangan lagi bertakon di WA berapa tarik ulun berapa tarik mulun jabat tarik lo kopian lah mau beri sudah rumus juga berapa tariknya udah sampai 100 juta hapok mah lo ngangai mai aleh jalarangnya jadi pun pokoknya rumus kita la tuluk rumus kita la tuluk kita kada meminta rumus kita kayak itu rumus yang kedua wala narud kada menolak mau orang dari sambut apa susahnya orang bari ini kesana jangan harus saya jangan gitu gue terang seorang kada minta tapi orang nang memberi tarima kenapa yuk kita disuruh menerima kenapa sekelas para ulama sekelas para habaib amun diberi orang langsung menolak itu bisa menyakiti hati orang lain. Maai guru kada hakun narima pemberian ulun, maai habib kada hakun narima pemberian ulun. Ada apa dengan harta ulun? Kan jadi tanda tanya. Ya sudah supaya orang dengan sakit hati terima. Masalah kita kasyaf atau kada itu lain urusan. Kalau misalnya tim kasyaf melihat duit ada duit guru ulun haram guru itu lain urusan. Terima dulu dan buang. Atau selalu buat itu urusannya di belakang, di hadapan jangan. Belakang urusannya. Cuma ngomongkan kayak yang ulun nih ada dalam pemandirnya duit dari dia. Mau nak halal, mau nak haram ramai. Kita tahu urusan. Jadi rumusnya ini sangat baik dan pokoknya bila lambari itu mau potongan baik ini terima karena apa pak susahnya. Terima warah. Ada nyaman ya pak. Nah ini rumus sudah kita lana tuluk wala narud kan itu rumusnya lah. Nah terus kita kembali ke kisah guru sekumpul tadi. Jadi sidin mengaji lawan Abah Anang ini kada batantu waktu, kada batantu tempat. Di mana ada Abah Anang di situ belajar. Guru sekumpulnya juga rajin benar, luar biasa rajinnya nah itu, luar biasa benar. Nah tatkala beliau suatu hari tulak ke rumah Abah Anang, guru sekumpulnya tulak ke situ, dibawai oleh Guru Anang Sya'rani Sarwanan, malawat kawadah orang bahaulan atau baharwahan. Nah jadi guru sekumpul berucap, Guru Anang Sya'rani berisi kebiasaan bila memimpin tahlil singkat. Jadi sidin ini kelasnya tuan guru nang capat ambihan. Ini kan 7 orang banyak nih. Tahlil itu lakas ambihan. Doanya doa yang singkat padat berisi ini namun kita tujui masyarakat nih. Apalagi wajah ini pian mengkau aja bukan dia datang guru sudah yasipun ya datang. Mengakhir kayak itu dari pasukan yasipun.
Bila orang subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun, hanya ada tak, bukan yasifun. Tetap nama makanannya warah. Baca yasin tahlil kada, jangan dibiasakan juga. Nah kayak itu orang bila tolak undangan dipalaakan. Orang mau undang seorang minta bacakan yasin, minta bacakan tahlil, seorang kok bisa-bisa. Jangan datang nak makanan, datang nak makanan. Jangan dibiasakan kayak itu. Sekali 2 kali wajar. Tiap saat kayak itu orang ajar katanya. Tiap saat kayak itu kayak apa? Pokoknya bila orang aruhan, bila yasifun ya datang. Unik juga terus dia. Ada kan orang-orang kayak itu aja. Diamnya di halaman kan, diri tidak, jabul dulu nah. Ketakuan nih. Kenapa aja acaranya tuan rumah aja? Orang baca yasin, baca maulid, memanakib, tahlil malam ini. Oh, kayak naik. Ada usia namanya. Nah, nama sebelum itu jangan dibiasakan kayak itu ya. Jangan dibiasakan. Cobalah artinya tuh dipala akan salawat. Orang hendak banyak baca yasin untuk orangnya, orang hendak banyak nambah tahlil untuk orangnya supaya pahalanya banyak juga. Dipala akan. Nah, jadi tuan rumah pulang, berpikir-pikir deh. Ngomong acara banyak, lauknya ini nyaman nih. Jujur. Nama nyuruh di Quran lah. Nama nyuruh di Quran al jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kayak apa kebaikan orang, usahakan paling ada sama balasannya. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kita diberikan penghormatan, balas penghormatan itu dengan lebih baik atau paling kada sama. Ini orang baca yasin, baca tahlil, baca maulid, udah banyak. Sekalian kalau warga bimba bohong. Kan kada patut juga kayak itu toh. Kada patut kayak itu pun kada bimba bohong, dua salaman aja naik. Terus baca yasin, orang mah kalapah. Sadangnya mikrofon tatarutu, nama mungkin manggah pulang. Keluar bikin bohong jumpa orang. Kukira jurang kacang nang Lamongan bangsa. Kalinya apa asam itu. Ada juga pang nang dengan sok nang keluar. Tapi kada berat dengan sok. Kada berat pian. Terpaham lah dengan sok kada berat. Ya Allah, nang apa ayam denenang nah. Ayam bakunyong ni banyak harganya ada. Basuhon kada, bawortol kada, bakantang kada, besok kada, banyak lah. La ilaha illallah. Orang bakal lapah dulu bacaan macam-macam. Nah, bisa-bisa dia berpikir artinya mun acaraan itu banyak nyamani lauknya. Itu aja sudah. Mun acaraannya banyak dinyamani lauknya kayak itu. Cuma pulang nih. Nah hadir sarwan tanamkan sifat ikhlas dahulu. Artinya apapun yang disuruh jangan menggerunung. Ya pulang karena berdan. Tuan rumah kana, nang sarwan kana. Paham baik berdan kayak itu nah. Artinya tuh apakah nang keluar terima aja sudah. Kadang-kadang banyak nang pandir. Nah iya aja tulang ngambulakan hajat orang. Apakah makanannya biar kada makanan nang penting tulang. Itu sudah rumusnya. Nah, cuma karena adat kita bila aruhan ini pasti ada makanan. Adat kita padahal kada makanan kada apa juga. Jika ada nah hafal mau mulai kada makanan tapi itu ya. Tiap kali aruhan pengumuman kita ada makanan tuh bang. Nang lillah kita alanya aja. Aja bila datang bawa parut masing-masing. Mau bawa parut orang, parut seorang juga begitu. Nah, lalu guru anak Sya'rani tadi tuntungan di acara keluar kan nasi sampean sudah nemakan, sudah pulihkan. Sekali pulihkan, guru sakumpul disuruh membaca kitab. Rupanya mungkin itu karena malam terus baca kitab sampai tengah malam. Abah anangnya sidin sambil berabah. Guru sakumpul tangan kanan mengikuti kitab, tangan kiwa memijat perguruan. Jadi sabalah mengikuti kitab, sabalah memijati perguruan. Nah sambil memijat, dipijat, supaya artinya perguruan merasa nyaman.
Ini anak murid nang paham. Jadi mengambil kesempatan, di mana ada kesempatan di situ hendak berkodam wan perguruan. Karena Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Sabatul ilmi bil mudzakarah, berikitnya ilmu lantaran rancak diulang-ulang. Ilmu tuh mau berikit bila rancak diulang. Amunnya kada diulang kada mau ingat biar. Ilmu tuh nang kayak binatang. Mun kada ditali bisa buka. Buka hanya belakang ditali. Makanya bilanya kita rancak membulik-buliki, rancak mengulang-ulang, itu lakas berikit. Makanya diulang maanuinan Tuhan. Sistem pian mahapal itu kada usah ini makurinah nak mahapal. Rancak mau ulang aja hafal lah. Tidak ada lagi mau ulang. Misalnya nanti Tuhan yang anak menghafal qasidah Aqidatul Awam, cuma 57 bait Aqidatul Awam yang isinya tauhid, keimanan kita, aqaidul iman, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita hafal. Menghafali Aqidatul Awam biar kalian istighfar sambil lalu aja rancakin baca. Itu rancak baca, hafal aja. Mulai abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani, terus sampai habis. Kalau sampai korinah sambil lalu aja menghafal. Karena rancangan baca berikutnya. Gitu. Edisi nanti minggu misalnya. Tiap minggu baca Aqidatul Awam. Atau tuh bukan baca, hafal aja. Itu sampai minggu itu diguling hafal. Apalagi itu jangan dibuliki hafal. Jadi kada usah berkorinah menghafal itu kada usah. Sama kayak ada menghafal Maulid Habsyi. Kan Habib Ali mengatakan bagus nih orang menghafal Maulid Habsyi. Siapa jar Habib Ali yang menjadikan lauda wa mal wahidu ala qiraatih? Siapa yang mendawamkan membaca Maulid Habsyi? Au hafidhahu, atau ia menghafalnya? Itu sambungan kata-kata Habib Ali, bayadharu lahu apa tuh nih? Hanya ada titik bang tadi. Ada tahu lagi pak. Selagi akan nampak baginya sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafal Maulid Habsyi akan diberi Allah Taala sir Nabi Muhammad. Oh, sir apa gurunya? Sir Nabi Muhammad itu banyak. Sirnya Rasulullah itu banyak. Misalnya, nang ayat Nabi itu berisi mukjizat air liur bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Amun karena sirnya biliur Nabi, Tuhan menghendaki deh orang nama amalkan Maulid Habsyi diandaki, sirnya Rasulullah biliurnya itu jadi paniliuk banyu aja. Guru minta banyu, sampai kurang garing. Guru hendak beranak, sampai. Guru kada mau belaki, sampai. Langsung kapal laki biar gurunya ngawin. Langsung lari semangis di bahan. Gurunya ngawin soalnya. Mon karena sirnya diliur itu kan, biar bacaannya kan apa-apa. Nah, bismillah. Itu ampe, penyakit apapun ampe. Amun kita nang kada desirnya Nabi Muhammad diliur, ketuhuk bebacaan jangan ampe juga. Bacakan gini, kada mau ampe juga. Kenapa? Sirnya lain. Kalau orang ada sir Nabi Muhammad diliurnya ini, nyaman liuk, langsung. Karena tepat sasaran. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah, Tuhan tidak dapat sir Rasulullah. Di antara amalannya menghafal Maulid Habsyi. Kayak apa jar menghafal? Kan usah berkorinah, rancaki maulang, rancaki baca, hafalnya. Nah gitu jadi rumusnya. Bah guru aja bengkak anaknya mana menghafal menantu hari banyak error dotak. Apa nantu hari dikirakan arba arisan, tanggal 15 kreditan, hari Kamis nambah tagihan keambil pulang. Apa hutang terus gini. Iya nanti atari juga 20.000 ayo bayar tidak dapat baju hanyar. Jajal namun gawin. Jujur enggak ada kan?
Jual kada kan? Kan dia. Ini siapa lah? Ada aja udah lagi mana ubajuhannya ya Pak? Untung juga ada orang aku mau hutangi itu untung juga jangan akan hubungan pangalilitan. Nah tukang hutangi maksudnya kabar gembira untuk Anda. Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj, nah tadi saya Isra Mi'raj kan. Dah jauh di bulannya. Yang ada apa kena Isra Mi'raj bisa mengulang-ulang. Nabi melihat dalam surga as-sadaqatu bi asyri amzaliha wal qardu bi thamaniyata asyar. Itu tulisannya ada di surga. Sedekah itu pahalanya 10. Mahutangi orang pahalanya 18. Berarti banyak pahala mahutangi enggak? Banyak pahala mahutangi. Maka bagi anda yang memiliki kelebihan, maka banyakilah mahutangi orang. Karena pahalanya benar ya. Benar banget pahalanya mahutangi orang. Ini nama Nabi si kelebihan duit hutangi umat Rasulullah ini nama anak hutang. Gimana hutang mengatakan bayar. Ini kadang-kadang dihutangi kada tahu apa-apa lagi. Hendak berhutang muha manis pada gula. Sekali dihutangi pas nama hutangi kada dirawat lagi. Lalu aja kada dirawat. Kenapa aja sih masalah kau maka aku nama hutangi maka aku nanti musuhi. Lalu orang jare nama hutangi. Aku aja sidin ayo pilih atau sekali karena jare. Ada hendak lagi aku saja 2 kali. Nah, sekali dia berhutang ditagih kamu. Ditagih, bawakan barang panjang. Aku di sini duduk nangis darah kau berhutang. Itu salah seorang yang berhutang, ada pintar. Orang bilang awak berhutang, itulah kasih bayar. Jadi duduk ada berhutang orang caya. Nah, kayak itu. Jadi duduk ini barang ada dibayari lagi. Nah, sejamuk lah lalu. Dikatakan jadi yang berhutang lah. Dalam hadis Nabi menyebut bila berhutang niat bayar dimudahkan Allah untuk bayar. Tapi bila berhutang untuk mamulilit, artinya mamulilit, niat hendak mengakalani orang itu seumuran kada bacang bayar. Makanya Nabi menyebut matlul ghani dzulmun. Matlul ghani, muncilnya orang berkecukupan waktu hendak bayar hutang tapi kada mau bayar, itu dihukumi zalim. Zalim berdosa, tahukah? Awak duitnya ada, jatuh tempo kalau ada akun bayar, kakak naah, dia kakak naah, kan mau kakak naah, biar hutang atau ada kegampangan urusannya, biar mati syahid, mana ada hutang, stop masuk surga. Kadang kau masuk surga sebelum hutangnya dibayari orang lain. Hanya kayak itu nyaman hidup berhutang nyurplong, suki, biar rumah seadanya, biar makan seadanya, tapi kada ada isi hutang. Oh merdeka kita hidup nyaman biar walau makan sederhana dan nasi sambal lala, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Aku ada begitu juga, dasar kayak itu lagunya dah. Yang mana percaya tonton seorang. Kalau bang aku mengurangi kada itu pokoknya sanadnya muttasil ila ulama. Kada ada berubah itu sanadnya sahih ya. Ada dana munqati'nya itu muttasil semua. Ya Allah ya Rabbi. Kembali ke pembahasan. Jauh mulai kau Kaman ala yaunya kan. Sabatul ilmi bil muzakarah, ilmu itu tadi bila hendak berikir rancake mau ulang. Wa barakatuhu bil khidmah, berkatnya ilmu bisa didapat dengan berkhadam. Nah kayak tadi memijati perguruan, coba ada jualannya. Misalnya pian apalagi melayani sidin di majelis, mengamparakan hamba, menyambui majelis, mengaturakan sound system, ada nama jatuh karbang, ada namanya air, ada nama maharagu dupa, ada nama artinya bahadam juga gitu tau.
Mahal lupa, mahal lilin lah ya. Mahal lilin mah ngipet. Mahal lupa, mahal lupa supaya ruangan majelis tetap harum. Itu hadam juga namanya. Ada nama aturan lalu lintas, ada nama aturan parkir, macam-macam. Nah di situ bisa dapat berkah ilmu. Berkhadam itu bisa dapat berkah ilmu. Wa naf'uhu birida syekh, adapun manfaatnya ilmu bisa didapat dengan restu paguruan. Bila guru kita redho lawan kita, ilmu itu manfaat dasar kita. Dunia manfaat, akhirat manfaat. Itu dari Syekh Muhammad Al-Maliki. Kembali ke kisah Abah Anang Sya'rani tadi. Sekali dipijat, ternyata guru Anang Sya'rani ngaruh. Bahasa orang Jawa ngorok. Mengaruh sidin, guring rupanya. Hanya nyamanan dipijat oleh guru sekumpul, tak guring. Guru sekumpul ini merasa keguruan guring, cucu baan ngaliong supaya banyak ulihan. Kitabnya diliong, buka banyak ngaliong bang, ngaliong nih. Baca nang liliungan tadi, sekalinya bersuara. Ya. Itu halaman sano, salah gitu. Di guru begitu orangnya, mengaruh orangnya, guring. Tapi kalau menegur anak murid nang salah halaman, itu salah. Jadi kalau menegur padahal orangnya guring. Nah di sini bisa kita paham. Berarti guru Anang Sya'rani diberikan Allah Taala salah satu keistimewaan Nabi Muhammad diberikan kepada beliau. Apa keistimewaan Nabi? Nabi kita itu tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Nabi kita Muhammad dua matanya bisa guring tapi hatinya kada pernah guring. Itu yang terjadi pada guru Anang Sya'rani. Guring sidinnya tapi kawa menagur anak murid yang salah. Anak murid baca halamannya salah, ditagur oleh sidin padahal orangnya guring. Berarti guru Anang Sya'rani diberi Allah Ta'ala mata sidin nang guring tapi hatinya selalu terjaga. Ada kita bang, kita ini memberikannya mata caget, hati guring. Nah, naga cowongannya, mata cirau-cirawan, mata cirau-cirawan, cirau itu mata kucing. Maksud cirau-cirawan itu nama tanah, agak bunjalak aja mata. Bunjalak kayak matanya, cuma hati guring. Hati kita ini guring banyak. Orangnya bangun tapi hatinya guring. Beda dengan guru Anang Sya'rani tadi. Orangnya guring, hatinya bangun. Dan kita orangnya bangun, hatinya guring. Kan? Makinnya guring, makinnya guring lalu. Sudah mata guring, hati sama guring lalu. Ya diangkat kepada tangga tahu. Kita aneh. Ya Allah, kenapa leh kita ini kayak gini? Nasibnya Jepang. Itu maksudnya keadaan kita nih, mata caget tapi hati kita guring. Tapi berusahalah ya, berusaha sedikit demi sedikit macam apa caranya supaya hati kita ini terjaga terus. Nah jaga terus artinya ingat terus lawan Allah. Di antara ciri hati orang berzikir, biar hendak mengetahui orang itu berzikir apa kadang kajuti. Apa yang keluar di muntungnya, berarti itu isi hatinya. Hati pilihan Nabi Biran aja. Gigiran. Apa gigiran? Latah. Hati pilihan nang latah. Apa nang tegeretek di hati langsung tak keluar di muntung. Itu toh. Maka bila orang hati berzikir nang keluar di muntung Allah juga toh. Coba jaga cuti. Kecil. Itu bukan cuti. Nah, rabah berdari. Mengajuti kayak kan, pas mengajuti Allah, jadinya. Oh berarti hati orangnya Allah. Nah detak jantung tuh isinya, Allah. Isi umurnya. Tak kajuti orang tak keluar, Allah, jadinya. Langsung keluar. Coba aja menurut orang tuh hati yang dasar kada baik ya. Hajat, tambuk. Langsung tambuk kata keluar di muntah. Oh berarti dalam hati orangnya ketahuan ya tambuk, ya bungol, ya tambuk, ya bungol. Itu dipikir dalam hati. Mana luar tuh dia? Pikiran kan nggak? Bujuran dong kayak itu. Nanti lah hanya bikinnya aja memang gigiran kayak itu. Lihat yang bilangnya takajud. Itu ya, ketahuan banget dia. Apalagi nasal, bisa sampai nalaji itu berarti ketahuan. Ada jauh lalu muntong, jauh lalu.
Hajak cakap lajuk aja. Sampai lajuk. Ya Pak, berarti dalam otaknya, dalam hatinya lajuk, dia lajuk. Itu bahasa majas, dia lajuk, kepahamannya bisa emang soalnya. Aku modern yang enggak, macam-macam pulang. Kenapa dah orang kayak gitu pulang di masjid bisa sambat akan ada mun kesamaan lajuk kok ada apa-apa. Lain sekali kan paham. Bukan kalau paham berarti. Guru aja siatatnya melaju. Ada aja cara giniannya ya dan jadi guru lajuk mereka anak datang. Itu kesambat kayak itu berarti hati ketahuan isinya gitu tuh. Yuk inian makanya hati dia tuh isiin nah ini narancak lalai itu ginian. Makanya narancak dia suki hantu ginian. Ini lalai kosong, batinnya ini kosong. Kalau lalakian ini kosong masih ada bobotnya tuh tabarat sedikit. Makanya jarang lalakian kesurupan. Lalakian kesurupan bilang alek udah dilihat. Nah kadang-kadang kesurupan tuh beginian. Karena fisiknya lemah, di dalamnya raca lalai. Raca lalai dan raca kandungan kayak itu nah. Lalu mudah dibuati oleh nangkada baik itu. Nyaman orang membuat. Coba biar belajar setiap detak jantung biar isi kalimat Allah. Zikrul qalbi, zikir hati. Di zikir hati itu dimanapun, wayah apapun jadi terus. Dalam WC ya tetap boleh, karena di dalam hati. Nah, yang sambil nyupir di jam Allah. Dalam hati kan? Allah. Detak jantung diisi Allah. Pahala terus dia. Tahapan di mana kak? Hati berzikir. Tangan kada ada mana speaker maka muntong kada ada bergerak, tapi hati yang berzikir. Jadi pahala terus. Coba biar belajar kayak gitu. Mun kada dibiasakan, kada macam kada biasa. Coba belajar gitu. Belajar lah, belajar Allah. Coba aja takajud, Allah langsung. Hanya langsung refleks, langsung Allah. Karena di dalam sudah Allah. Kayak itu. Jadi belajar supaya hati kita dikawal, bangun, ada guring. Mengguring terus, matanya cirau-cirau kayak ini guring kurangnya. Ini sembahyang 5 waktu tuh nyata-nyata sembahyang ya mau ya bang. Nyata-nyata sembahyang Allahu Akbar. Ini nyata-nyata sembahyang ya mau ya bang. Kemana-mana karena sambil baca Fatihah pikiran mengalamun. Pokoknya mulai mengangkat takbir sampai salam untuk masak iwak. Mulai mengangkat takbir, mulai memanggil luka. Bangkit iwak di luka, buat ke dalam dayu, isi 3 jam iwak. Pokoknya sudah salam, tuntungnya nggak iwak. Itu aja isinya sembahyang. Hari-hari biar sembahyang kayak itu ada dalam peningkatan. Coba bang belajar sembahyang untuk memandang kebesaran Allah. Allahu Akbar. Sadar diri jana aku ni kawal bergerak digerak akan sidin. Allahu Akbar berbongkok. Nah ia pulang gerak akan sidin. Sami Allahu liman hamidah. Nah jagat akan sidin pulang. Belajar bang kayak itu. Sedikit meningkatkan gitu. Ini berumuran. Mulai awal balik sampai mati. Kayak itu ini sembahyang. Pokoknya bila Allahu Akbar mulai ke pahomaan, tuntut salam boleh di pahomaan. Tidak mulai pasang iwak sampai masak iwak. Itu aja isinya. Jangan. Di begematan membujurakan hati itu begematan terus supaya hati kita ingat lawan Allah. Nah belajarlah. Ini karamat Guru Anang Sya'rani. Jadi sidin luar biasa benar. Waktu guring itu bisa membujurakan anak murid salah baca. Karamat luar biasa dia. Inilah di antara kehebatannya Guru Anang Sya'rani. Kehebatan yang kita lihat yang lainnya, Guru Anang Sya'rani orang yang istiqomah dalam belajar dan mengajar dan beramal ibadat yang lainnya. Istiqomah inilah karamat yang paling benar. Disebutkan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih harap daripada 1000 karomat. Karomat bisa berjalan di banyu, bisa tarabang di mana-mana, bisa berhilang. Itu karomat halus. Tapi karomat yang paling ganal istiqomah. Maka Nabi memberikan arahan kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal.
Paling dicintai oleh Allah amalan itu amalan yang dawam, yang rutin, yang istiqomah, wa inqal, sekalipun sedikit. Biar sedikit jumlahnya tapi rutin menggawinya, Allah lebih suka. Allah ketujuh daripada amalan sekali banyak tapi ambil begitu. Hari ini bersalawat 20.000 sekali. 5 tahun suami kita baca 20.000, bahkan sampai mati disuruh baca lagi. Allah lebih senang yang sehari 500, sehari 500, sehari 500, sehari 500, rutin sampai habis umur. Allah lebih senang kayak itu daripada nambah 20.000 ampe juga. Nah, baik juga guru aja tak baca daripada para yang lalu ya menjelang mau pulang mau kadang protes terus. Orang pada hidup protes. Apalagi dia dari zaman begini, ya Allah, orang awam nih gawiannya protes ya. Banyak orang alim dikritik oleh orang awam. Banyak benar. Tuh kayak kisahnya tuh kayak memberikan penilaian kata orang alim. Guru si anu ini metodenya luput kayak gitu. Guru si anu ini luput isi ceramahnya nang kayak ini. Guru si anu ini kada pas nang kayak ini. Aturannya kayak ini. Aturannya si anu lagi ini. Harap pendekti orang alim, seorang alim kan? Sekolah aja kan ya. Tapi menilai orang harap benar. Itulah penonton. Bilangin penonton yang paling heboh. Aku juga kayak aku tadi kusifak udah masuk aja. Nyaman, mau nyaman juga turun ke lapangan. Nggak tahu kisahnya. Nyaman bener, mau gerunung kurang lucu kejuang tahu kan. Awak tahu gerunung. Amunnya kita kada cukup ilmu, jangan coba-coba mengomentari orang. Jangan coba-coba biar kita ketahuan man qalla ilmuhu katsura iraduhu. Siapa sedikit ilmu ketujuhnya lah orang. Itu tuh kurang aja diperhatikan. Seorang kada terperhatikan lagi, kurang aja diperhatikan. Itu tuh aib kurang tahu benar. Kesalahan orang dikit behimat bawa kalau kayak ini. Awak nang kabulala kurang, ya kada sadar. Kurang aja disambat ya. Itu jeruk merah semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Ayo, bayangkan samut di ujung laut sana. Lihat. Sekali gajah di mata kan lihat lagi. Kalau gajahnya kesambung ke mata. Kalau lu parang kayak ini nggak lihat. Tidak kalah. Kalau melihat, bahasa kitanya apa yuk? Dasar kayak itu fitrahnya manusia. Bila orang lain nyaman dinilai, si anu ini kurangnya di sini, si anu ini kurang. Sekali seorang banyak lagi kurangnya pada orang. Nah, cuma masuk ulun melalui nasihat malam hari ini, cobalah kita belajar mengintrospeksi diri kita masing-masing. Menilai diri kita aja, menilai orang tuh harus sakit. Kita aja yang dinilai apa kurangnya itu yang kita perbaiki. Orang lain masalah kayak apa, ada kesempatan kita berikan nasihat, ada kesempatan membujurakan, kita bujurakan. Bilanya kita ada kemampuan, kita doakan. Mudah-mudahan ini dapat hidayah. Itu aja. Terus kalau mau urusin behimat, lagi behimat mau urusin orang, awak makam, alahan lagi kan. Kayak itu lah, jangan kita kayak itu lah. Jangan artinya mau cek orang, iya salah rapid, awak aja wawah dulu. Yang tidak mau rahkan orang. Orang rapid seorang wawah kayak itu. Rapid itu sedikit ya, membawah itu bala. Ada kegempang kan. Orang rapid marah, betul orang rapid pada akan rapid ampun mau tambah lagi, mau aku ini jangan dirawat lagi, aku ini wawah. Nah, kayak itulah. Jadi ini diantara sekilas riwayat hidupnya Kiai Haji Anang Syarani Arif. Dan yang kedua yang kita ingat almarhum Kiai Haji Anang Kacil. Ini nang tahun guru nih Pak. Menulun kada tapi tahu kisah guru Anang Kacil. Tuanya guru berkisah apa enggak kayak apa kisahnya guru Anang Kacil nih. Mengguru Anang Syarani ulun insya Allah hafal aja sedikit-sedikit kisah sedikit. Mengguru Anang Kacil nih beliau na ahlinya. Muslimin mau mengisahkan syukur, muslimin kada mau mengisahkan. Nyaman lagi yang pihak bisa pakai begaya ya kayak itu tuh Pak. Inilah yang dapat menyampaikan jam 11 dewasa Pak. Minta Allah, minta halal lawan biar sabarataan. Mudah-mudahan
majelis malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan majelis malam hari ini membuat kita mendapatkan syafaat daripada sahibul haul. Mudah-mudahan Allah taala hapuskan semua dosa-dosa kita, bersama maafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, luas rezeki yang halal kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan Allah taala mudahkan semua urusan kita, Allah taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah jadikan kita berataan beserta anak cucu kita diselamatkan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita berataan kada meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, kada meninggal dunia melainkan diambili, dijemput oleh Nabi Muhammad. Dan doakan mudah-mudahan majelis Raudhatul Anwar tambah barokah, mudah-mudahan majelis Raudhatul Anwar tambah makmur, dan mudah-mudahan yang diniatkan ingin membangun gedung atau ingin membangun majelis ta'lim, mudah-mudahan lakas terlaksana, mudah-mudahan lakas caget, lakas tabangun, mudah-mudahan urusannya lancar terus. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.